Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiska Patricia Safita dengan NIM 2001109. Di sini saya akan memberi judul video saya yaitu perbedaan metode pengujian antimikroba, difusi dan dilusi. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu antimikroba? Antimikroba merupakan zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama jamur, yang dapat menghambat ataupun dapat membasmi mikroba lain. Mikroba dapat bersifat bakterisidal dan bakteriostatik. Antimikroba yang terdiri dari antibiotik, antivirus, antijamur, dan antiparasit. Mekanisme pertumbuhan antimikroba. Yang pertama ada bakteriostatik, itu menghambat pertumbuhan tetapi tidak membunuh. Yang kedua itu bakterisida, itu membunuh sel bakteri tetapi tidak terjadi lisis. Yang ketiga itu bakteriolitik, itu sel menjadi lisis sehingga jumlah sel berkurang atau terjadi kekeruhan setelah penambahan antimikroba. Mekanisme kerja antimikroba. Yang pertama ada menghambat sintesis dinding sel. Itu mencegah ikatan silang peptidoglikan pada tahap akhir sintesis dinding sel, yaitu dengan cara menghambat protein pengikat penisilin. Yang kedua ada merusak membran plasma. Itu dapat menghambat kemampuan membran plasma sebagai penghalang osmosis. Yang ketiga ada menghambat sintesis protein. Kemudian yang keempat ada menghambat sintesis asam nuklea, itu penghambatan asam nuklea terhadap transkripsi dan replikasi mikroorganisme. Yang kelima ada menghambat sintesis metabolit esensial, itu substansi yang terjadi kompetitif menghambat metabolit mikroorganisme karena memiliki struktur yang mirip dengan substrat normal bagi enzim metabolisme. Metode pengujian antimikroba. Yang pertama itu ada difusi untuk menentukan sensitivitas mikroba uji terhadap agen antimikroba. Metode ini dilakukan dengan kertas cakram. Ke dalam media agar yang telah diinokulasi dengan bakteri dimasukkan kertas cakram dan diisi dengan senyawa uji. Yang kedua ada dilusi untuk menentukan KHM dan KBM dari obat antimikroba. Metode difusi yaitu suatu metode untuk menguji daya antibakteri berdasarkan berdifusi zat antimikroba dalam media padat dengan pengamatan daerah hambat pertumbuhan. Yang pertama ada difusi cakram, ETES, difusi sumuran, agar plug difusi, garis silang, Poisson plug. Difusi cakram salah satu metode yang umum digunakan dan telah disahkan oleh CLSI untuk menguji aktivitas dari suatu antimikroba dari bakteri dan ragi. Itu kelebihannya sendiri ada sederhana, biaya yang murah, dan memiliki kemampuan untuk menguji sejumlah besar mikroorganisme dan agen antimikroba. Kekurangannya tidak dapat membedakan efek bakterisida, bakteriostatik, tidak dapat menentukan KHM dan KBM. Difusi sumuran. Metode ini sering digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antimikroba tanaman. Prosedur ini mirip dengan proses metode cakram. Kelebihannya itu lebih mudah dalam mengukur luas zona hambat yang terbentuk. Dan kekurangannya itu tidak dapat membedakan bakterisida dan bakteriostatik. Metode dilusi salah satu metode untuk mengetahui potensi suatu senyawa terhadap aktivitas mikroba dengan menentukan KHM dan KBM, yaitu yang pertama ada broad dilution agar dan dilusi agar.
Broad dilution agar itu metode pengujian kerentanan antimikroba yang paling dasar. Metode ini dilakukan 2 kali lipat dari agen antimikroba dalam media pertumbuhan cair dengan volume kecil menggunakan mikrodilusi. Yang kelebihannya itu produktivitas dan ekonomis reagen yang terjadi karena ukuran semakin kecil saat pengujian. Dilusi agar. Metode ini penggabungan berbagai konsentrasi agen antimikroba yang diinginkan ke dalam media agar cair dengan menggunakan dilusi 2 kali lipat serta inokulasi pada inokulum mikroba ke permukaan plat agar. Kelebihannya, hasil yang didapat akurat dan dapat digunakan untuk menguji aktivitas hingga konsentrasi yang paling terkecil. Untuk kesimpulan, yang pertama itu antimikroba merupakan zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama jamur yang dapat menghambat ataupun dapat membasmi mikroba dengan jenis lain. Yang kedua, berdasarkan mekanisme kerja terbagi menjadi 2, yaitu bakteriosida dan bakteriostatik. Yang ketiga itu ada metode yang digunakan untuk pengujian antimikroba, yaitu difusi dan dilusi. Baik, sekian dari hasil video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.